Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hidup saya 67 tahun, Tuhan saya, Allah saya berkali-kali menegaskan, mengingatkan, mengenangkan, dan jadi pusaka saya tentang 3 peristiwa kehidupan kawan-kawan saya, bapak saya, ibu saya, tetangga, saudara, sekian tokoh agama, lintas agama, sekian profesi, yaitu peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. 3 hal tersebut tanpa saya hafalkan sebagai ayat atau kata-kata, selalu saya pasrahkan, saya tidak debatkan, dan saya berhenti berpikir. Sekali lagi, peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, dan peristiwa kematian. Tentu saya bertemu Riyadi. Tidak mengenal dia lahir di mana, nama siapa, orang tuanya siapa, identitasnya siapa. Tapi dia seperti saya, punya bapak seperti ini. Bapak saya kok tentara, ibu saya kok Cina, tapi sholatnya sejak kecil dan bisa bahasa Al-Quran, kenapa kok harus Cina? Saya dijodohkan juga tidak bertanya agama, bangsanya, dan saya punya anak. Ibu saya sangat kenal Pak Riyadi. Istri saya, meskipun Pak Riyadi datang terakhir tanggal 16 di rumah saya, mungkin pagi hari ini istri saya juga nggak tahu bedanya untuk wajah Mas Noko, Haryatmoko, Singgi, Agus. Istri saya hampir nggak tahu Pak Riyadi itu dianggapnya setiap hari di rumah. Tanggal 16, tapi saya kira istri saya hari ini pun akan menulis. Tidak ada foto yang diunggah karena Riyadi hampir setiap hari di belakang rumah saya. Saya kira keponakan Riyadi tahu, bungsu saya juga selama setahun terakhir kalau ada gejala Riyadi, ada gejala sedikit saja, betapa gugupnya anak saya yang bungsu. Jadi Riyadi bagian seperti bapak saya, anak saya, istri saya, manusia yang bertemu dengan saya sebagai jodoh. Itu seperti rezeki, seperti dokter saya, sahabat saya, baik 4 mata, baik pertemuan komunitas, bahkan yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial, misalnya Riyadi itu sederhana, seperti bukan seniman, tidak pernah memberi contoh nembang, nabuh, maupun nari. Tapi secara nasional
Toh dia mendapat penghargaan di istana. Secara tidak pamrih, toh dia sekian kali pentas, setidaknya di depan 2 gubernur. Sekian peristiwa kali dia pentas di lembaga media setingkat Kompas. Juga ketika Tempo gedungnya dibuka, pentas itu juga di tangan Riyadi, bukan di tangan seniman. Padahal 200 penonton adalah seniman. Banyak peristiwa yang lain-lain, peristiwa kelembagaan, sosial, tapi di tingkat yang sederhana, kami berdiskusi tentang melibatkan sosial hanya karena dia difabel atau karena wajahnya berbeda dengan wajah umumnya orang yang mampu. Riyadi untuk saya adalah catatan yang tidak cukup untuk saya bukukan, karena banyak hal peristiwa bermakna tidak selalu dipamerkan untuk orang banyak. Tapi saya bersaksi, Pak Bari, Mbak Yayu, Febri, Agus, bahwa dia mungkin tidak lancar ayat atau pasal apapun, tetapi sebagai manusia, saya kira dia ada keulamaan tanpa teks. Dia ada kepemimpinan tanpa pangkat dan bayaran. Dia ada persaudaraan yang semua 5 gunung, saya kira tahu, dia sangat mencintai semuanya. Tetapi dia sangat dirindukan semuanya. Kalau perlu hanya ketemu fisik, tidak usah bicara. Tapi Riyadi punya kekuatan mencintai dan dicintai tanpa kata-kata. Saya kira dari saya itu, catatan saya tentang seorang tokoh yang tidak punya lembaga, tidak punya struktur, yang secara sosial seperti bukan apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, dia tidak kalah pentingnya dengan peran-peran yang umumnya diakui. Jadi saya bangga dengan Riyadi. Semoga kejayaan ingat bahwa Riyadi dengan saya yang sholatnya mungkin tidak rutin, tapi Riyadi mampu mengumpulkan kemandirian keuangan dan dibangunlah masjid ini. Pak Padi juga tidak pamer religiusitasan, tetapi dia juga membangun masjid. Demikian pula Sumbing. Bangunan masjid ini menjelaskan, saya kira Riyadi putra Allah yang baik, tidak perlu diakui orang banyak. Tetapi saya hari ini bersaksi bahwa dia telah menjalankan nilai-nilai keluhuran tanpa kata-kata. Seminggu terakhir, saya kira yang dilakukan Riyadi adalah memperhatikan tetangga yang nikah. Yang nikah tersebut adalah warga dia sejak dia lurah. Tetangga dia harus melewati jalan sempit. Sekian hari yang lalu dia mengunggah tentang sahabat. Hari kemarin sore sebelum wafat berapa jam, dia harus nengok Ari Kusumo yang sakit. Saya tahu Riyadi ada gejala-gejala
sering pijetan selama setahun terakhir. Tapi hari kemarin 7 atau 6 jam sebelumnya bersama-sama seluruh 5 gunung datang ke rumah Ari Kusumo untuk nengok dia yang kurang lebih gejala lambungnya sama. Saya kira dari saya kalau diteruskan saya bisa berhari-hari, berjam-jam, segala kenangan ingatan tersimpan begitu dalam dan banyak. Mohon doa sesungguhnya di dalam hati, setidaknya agama apapun. Mohon sekali lagi minta maaf kalau Riyadi sepanjang 20 tahun bersama saya ada yang menafsirkan macam-macam dan itu manusiawi. Ya Allah, terimalah Riyadi di sisimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.